ya adalah salah satu tes indikator apakah seorang itu beriman atau enggak. Kalau dia beriman, maka kemudian pasti berikatannya. Kalau dia beriman, pasti kemudian pusaran hidupnya adalah masjid. Jadi sungguh aneh ketika seseorang mengaku beriman tapi tidak berputar dalam pusaran kehidupan masjid. Tidak akrab dari masjid, tidak memamurkan masjid, tidak hadir ke masjid, tidak menggerakkan layanan-layanan di masjid. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah. Masjid itu hanya bisa dimamurkan oleh orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman itu pasti dia memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan juga menunaikan zakat. Nah, ini berarti salah satu perintah memamurkan masjid itu terikat dengan perintah menegakkan salat, terikat juga dengan perintah memakmurkan masjid, terikat juga dengan perintah menunaikan zakat. Maka zakat di sini, Bapak Ibu sekalian, zakat itu itu instrumen yang sebetulnya bukan tugas lazis. Ya, sekarang ada Basnas, ya enggak apa-apa ada Basnas, tapi hakikat tugas dari zakat itu dia harusnya dioperasikan, dia harusnya digalakkan oleh masjid. Ya. Ini yang kemudian mematahkan teorema bahwa masjid itu hanya tempat sholat. Masjid ngurusin fakir miskin mengada-ngada. Masjid ngurusin anak yatim mengada-ngada. Ada yang bilang kayak gitu. Masjid itu ngurusin sholat, nggak usah ngurusin macam-macam. Syukur-syukur sudah bisa menyelenggarakan sholat 5 waktu. Maka ini mematahkan tudingan-tudingan bahwa masjid itu hanya untuk sholat saja. Buktinya disuruh zakat. Nah, zakat itu kan fakir, fuqara, yang betul-betul kesulitan, masakin, orang yang miskin, ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada tawanan riqab, ya, budak. Lalu kemudian ada musafir, itu boleh dapat. Ibnu Sabil, itu boleh dapat. Ibnu Sabil yang berjuang di jalan Allah. Militer, ya. Syarah hadisnya dan tafsirnya pertama itu militer fisabilillah, jihad, itu Ibnu Sabil. Nah, ini berkembang ikhtilaf ulama apakah kemudian pendidikan itu fisabilillah atau enggak. Ini berdebat para alim ulama. Ya, silakan masing-masing dewan syariah, lembaga zakatnya saja kira-kira nyamannya seperti apa. Apakah yang mendidik itu masuk dalam hak zakat atau tidak. Amil, asal katanya mengamalkan, amil merealisasikan zakat, makanya dia dapat hak. Dan ini menjadi kias pada sedekah dalam budget operasional, ya. Misalnya infak beras, ngumpulin beras, supply ke pondok-pondok santri yatim penghafal Al-Quran. Mobilnya gimana, bensinnya gimana, karyawan-karyawan Baitul Malnya gimana. Nah, itu berhak atas operating cost, ya. Maka ada namanya operating cost. MUI memberikan arahan 10%, ada yang 20%, tergantung kebutuhan dari lembaga filantropinya. Kalau Berkah Box mengambilnya sangat kecil sekali, 5%. Berkah Box mengambil budget yang sangat kecil per 10.500 rupiah untuk karyawan admin, untuk operating, iklan, ya, kalau ada promote, ya, desain dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi amil, mu'allaf, ya, mu'allaf yang baru masuk Islam, gharimin, yaitu orang yang berhutang. Fakir, orang yang kekurangan, fuqara. Kalau fakir itu berarti
Hidup aja udah susah banget, ya. Fakir itu dia kehilangan dari 3 basis kehidupan. Fakir itu tidak punya rumah, tidak bisa makan, atau tidak punya pakaian. Itu berarti fakir betul. Ini dioperasikan dana zakat. Supaya apa? Supaya bisa cukup hidup. Jadi dana zakat itu beroperasi untuk cukup hidup, ya. Untuk kehidupan itu cukup. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh ada orang hidup di bawah garis kecukupan. Lalu yang kedua, masakin, miskin, ya. Kalau saya ngaji panjang dengan Ustadz Erwandi, Dr. Erwandi, Bob, anak-anak Bob, tolong lagi. Kalau misalnya saya ngaji dengan Dr. Erwandi, ya, zakat itu untuk orang miskin, untuk mencukupi kebutuhannya. Misal, ya, antum punya anak 3, istri 1, rumah, operating 1 bulannya itu setidak-tidaknya udah hidup ngepas banget 4 juta rupiah. Ya, 4 juta rupiah, ngepas banget. Ternyata penghasilan antum cuma 1,5 juta, itu miskin. Maka dana zakat beroperasi karena zakat mal itu setahun sekali, 2,5 juta kali 12 bulan. Gitu Bob cara bagi zakat. Bukan disembako-sembakoin, itu namanya infak aja. Kalau kita ada gerakan sembako, bagi-bagi sembako, itu infak aja. Tapi zakat itu ini keluarga miskin, 3 anak, 1 istri, operating 4 juta rupiah. Punya penghasilan cuma 1.500.000, maka dana zakat beroperasi berapa? 2.500.000 supaya dia hidup cukup. 2.500.000 dikali 12 Bob, berarti 30 juta. Karena zakat mal itu setahun sekali. Loh kan zakat itu kan kecil 2,5%, kok bisa ngasih orang 30 juta? Kalau ada pengusaha, uang cashnya ditambah inventorinya ditambah piutangnya 10 miliar, total berputar modal kerja, maka mengendap setahun itu berputar 1 haul, udah jelas masuk nisab. Ya, nisab itu kan 85 gram emas, 20 dinar. Itu berarti 2,5%-nya 250 juta. Ini banyak yang nggak paham nih. Ini besok kita belajar zakat, infak, wakaf. Zakat mengoperasikan kemana, infak kemana, wakaf kemana. Besok 8:30 sampai jam 10, ya. Jadi zakat itu beroperasi, ini cerita tentang masjid nih, fakir miskin. Jadi di sekitar masjid itu tanggung jawab masjid kalau ada yang miskin. Fakir miskin, kalau apa tadi? Musafir, kehabisan ongkos. Mengapa dulu keilmuan itu sangat kuat, ekosistem kaum muslimin itu? Karena bepergian mencari ilmu itu ditopang zakat. Safar kan? Safar, ilmu. Kalau nggak ada ongkos ditopang zakat. Jadi dana zakat boleh beroperasi pada orang yang safar. Kenapa? Karena safar itu perintah Allah. Fa'tasiru fil ard. Safar itu adalah salah satu kegiatan kaum muslimin. Kaum muslimin ini nggak bisa menaklukkan dunia kalau nggak suka safar. Nah, ini banyak yang nggak paham. Kenapa Khalid bin Walid itu bisa hebat waktu perang bersama Romawi, perang dengan Romawi? Karena kata Khalid bin Walid, Yarmuk ini tempat main saya waktu masih muda dulu. Jadi Khalid ini kan Khalid bin Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu bapaknya Khalid ini pengusaha kaya. Jadi Khalid bin Walid Al-Mughirah ini kalau misalnya dia dagang, karena udah punya karyawan yang kerjaannya di Romawi itu jalan-jalan, akhirnya bisa jadi panglima perang hebat ini kan karena sering safar. Makanya kelemahan anak muda kaum muslimin hari ini kalau udah sekolah di Gunung Pasir, terputar-putar aja di Gunung Pasir, paling Telaga, Gunung Sahari, Melawai, itulah. Pontianak udah tahu, Derawan udah tahu, Tarakan udah tahu, bertahun-tahun sampai Ganal, Masjidin, udah pernah terputar-putar. Karena ini kurang safar ini. Kenapa kurang safar? Karena dana zakat tidak umum beroperasi.
Ya, kalau Baitul Mal ada itu bisa jalan-jalan pakai dana zakat. Safar, ilmuwan, itu bisa ditenagai pakai dana zakat. Fakir, miskin, safir, ibnu sabil, fisabilillah. Apa yang membuat pasukan kaum muslimin itu salah satunya solid? Karena yang berjuang di jalan Allah itu kesejahteraannya ditanggung betul-betul. Saya beberapa bulan, udah tahun yang lalu ya, waktu pandemi itu banyak menghabiskan serial peradaban-peradaban Romawi. Segmen yang paling kaya di peradaban Romawi itu militer, ya kan? Maximus, Julius, itu kan orang-orang militer. Jadi gajinya itu paling tinggi di negara. Nah, kita itu muslim itu menghargai itu. Nah, ciri-ciri negara yang lemah itu adalah militernya tidak terperhatikan, ya. Makanya adik-adik kalau nanti mimpin negara itu budget anggaran pertahanan diperhatikan itu, ya. Indonesia ini latihannya cuma 13 peluru per tahun. Hanya boleh menembakkan berapa peluru? 13 peluru per tahun. Berarti sebulan sekali. Dor. Nah. Anggaran latihannya itu 13 peluru, 14 peluru per tahun. Nah, fakir, miskin, musafir, ibnu sabil, ya, hamba sahaya, budak, pembebasan budak. Nah, ini juga menarik, budak ini tidak ada saat ini, tapi dahulu itu manusia itu bisa punya manusia, kayak punya kucing, ya. Jadi punya properti namanya budak. Nah, Islam ini turun tidak kemudian langsung membatalkan kepemilikan, karena budak itu masih kepemilikan orang, maka dana zakat juga boleh beroperasi untuk membebaskan budak. Misalnya Bobby punya budak, oke, saya punya budak ini harganya kemarin saya beli 50 dinar, saya lepas 100 dinar, maka begitu kemudian dana zakat beroperasi 100 dinar, lalu kemudian Baitul Mal mengatakan saat ini kamu merdeka. Nah, maka merdekalah dia jadi orang yang merdeka, sudah nggak punya majikan lagi. Budak, amil yang mengoperasikan dana zakatnya tadi sudah, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini teroremanya adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya. Bahkan dalam proses untuk masuk Islam, mu'allaf ini, ya, mu'allaf ini yang mohon maaf yang sudah masuk Islam tapi dia masih baru. Asal katanya apa? Wa allafa baina qulubihim, yang hatinya juga harus dirawat oleh kaum muslimin. Jadi teori ngasih sembako pindah agama itu sebetulnya teori zakat, ya kan? Salahnya ente aja ngasih sembako kan gitu. Kau dikasih sembako pindah agama, ya sebetulnya pertanyaannya antum ngasih sembako nggak gitu kan? Maka ini tugasnya masjid. Ya, tugasnya masjid menjaga perut umat, karena fakir itu dekat kepada kekufuran. Fakir itu kata Rasulullah dekat kepada kekufuran, maka dijaga dengan dana zakat ini. Yang kedelapan, gorimin, berhutang untuk kebutuhan hidup, bukan karena untuk bisnis dia berhutang. Gorimin, nggak bisa bayar, maka dibebaskan dari hutang. Salah satu budaya orang-orang Turki kalau misalnya mau hari raya Ramadan itu keliling ke toko sembako, lalu kemudian tanya sama yang punya toko, kamu punya catatan hutang nggak dengan orang-orang di sini? Ada, si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Nah, itu dibebaskan. Saya bebaskan ini, saya bebaskan bapak ini, saya bebaskan bapak ini. Gitu. Indah ya. Nah, makanya itulah ekosistem kaum muslimin. Maka inama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Itu tugas dari masjid. Ya, bukan tugas lembaga zakat. Ya, lembaga zakat itu nanti bagian dari masjid. Maka ini yang jadi terorema nantinya, jangan salah kaprah, bukan berkah box yang bangun masjid. Masjidnya holding, masjidnya punya gerakan namanya berkah box. Masjidnya jadi holding, masjidnya di atas, Baitul Malnya di bawah, masjidnya di atas, lembaga zakatnya di bawah, masjidnya di atas, pendidikannya di bawah. Jadi masjid punya sekolah, masjid punya pondok.
bukan kualat sekolahnya besar, kami ada fasilitas masjid, nggak gitu. Ya. Makanya guru kita Budi Asyari kan di situ Daun itu Bogor mengatakan masjidnya dulu dibangun ngikutin Rasulullah, baru fasilitas pendidikannya. Maka masjid memiliki fasilitas pendidikan. Begitu juga guru kita Kiai Lukman, Masjid Munzalan Mubarakan punya infak beras. Masjid Munzalan Mubarakan akhirnya bangun pondok Kuliatul Muallimin, madrasah Munzalan Mubarakan Ashabul Yamin. Ya Bob ya, jangan sampai salah bicara ya Bob ya. Jadi bukan lembaga zakat bangun masjid. Oh kami lembaga zakat A, mewakafkan masjid, ini masjid di bawah lembaga zakat. Ini kalimat-kalimat gak ngaji begini nih. Kami SDIT, kami punya fasilitas masjid, SDIT punya masjidnya. Nggak boleh ngomongin. Kenapa pendidikan kita itu nggak kemana-mana? Karena masjid dibawahi, dikangkangi oleh entitas yang sebetulnya tidak lebih mulia daripada masjid gitu loh. Ya, jadi masjid ini holding, ada masjid lalu kemudian bergerak di bawahnya macam-macam. Maka dari itu dilanjutkan di sini ya, wa tazakah wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Apa teori di sini? Teorinya adalah independensi. Jadi masjid itu tidak boleh takut sama kepada selain Allah. Masjid itu harus tunduk takutnya sama Allah. Ya. Misal babi haram, kita ngomong di masjid babi haram. Tiba-tiba datang surat, tolong jangan ngomong babi haram. Ketua RW tersinggung, misalnya begitu. Antum nggak boleh takut sama ketua RW, tiba-tiba di masjid, oh ya karena RW ngambek, jadi babi di sini halal. Nggak boleh begitu. Walam yakhsha illallah. Riba haram, bank keliling haram. Udah tegas, nggak usah belok kanan belok kiri. Ini haram. Udah ngomong haram-haram, terus tiba-tiba oh nggak boleh, kalau ngomong haram kita perangi. Walam yakhsha illallah. Jadi orang masjid itu punya independensi gitu Bob. Ya teman-teman sekalian ya, terutama imam masjidnya ini. Imam masjid kan imam di depan. Nah, hati-hati sudah bujur-bujur. Walam yakhsha illallah, nggak boleh takut hanya kecuali kepada selain Allah. Namanya independensi. Masjid berkaboks begini, layanannya begini, begini ya gitu. Walam yakhsha illallah, tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Yang menarik, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang digolongkan mendapat petunjuk. Nyambungnya nanti di surah Al-Baqarah ayat 55, ulaika hudan mir rabbihim wa ulaika humul lihun. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan itulah orang-orang yang beruntung. Artinya apa kita bisa simpulkan? Mau beruntung, aktif di masjid, makmurkan masjid, makmurkan programnya, makmurkan jamaahnya. Gitu. Karena kalimatnya makmur, sebetulnya kemakmuran tuh di mana sih? Kemakmuran tuh bukan di marmer, kemakmuran tuh bukan di beton, kemakmuran tuh bukan di menara. Kemakmuran itu di masyarakat, kemakmuran itu di rakyat, ya kan? Likullim ri'im, ya, rakyat itu bahasa Arab. Kemakmuran itu di umat itu yang harus makmur. Makanya konon Zen masuk masjid berkabok 95 kilo, tadi curhat 105. La haula wala quwata illa billah, 10 kilo sebulan ini ya. Nampak harus ada Pak Ahda ini Pak, kita harus latihan fisik bersama Pak Ahda ini kan, supaya diperes ini lemaknya ini. Allahu Akbar. Nah kemakmuran tuh di masjid. Maka mau makmur, mau beruntung, mau dapat petunjuk, harus merapat ke masjid insya Allah. Bersambung ke iShef, kawan-kawan di Facebook silakan lihat postingan sebelum ini. Ada link Zoom, silakan bergabung di iShef ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.